Baik anak-anak, selamat pagi dan pastikan kalian tetap pada prokes kesehatan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pelajaran kita yaitu contoh laporan laba rugi. Di sini judul kegiatan menganalisis laporan laba rugi. Jenis kegiatannya yaitu untuk tugas kelompok. Baik, sebelum Bapak menyampaikan contoh laporan laba rugi, adapun Bapak akan menyampaikan tujuan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan laporan laba rugi dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyusun laporan laba rugi dengan terampil. Baik anak-anak, di situ ada contoh yang pertama yaitu bersama anggota kelompokmu yang beranggotakan setiap kelompok, amatilah laporan laba rugi di bawah ini, yaitu ada contoh CP sehati. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2015. Di sana yaitu ada pendapatan titik 2. Selanjutnya setelah kita menulis pendapatan, yaitu kita tulis kembali pendapatan berada di bawah, agak kita sorong ke depan. Selanjutnya kita buat pendapatannya, yaitu misalnya contohnya kita buat 14.800.000 rupiah. Kita tulis yaitu pada paling pojok sebelah kanan. Setelah kita tulis pada pojok paling kanan seperti contoh di bawah, yaitu kita tulis beban-bebannya. Nah, di sini yaitu ada beban. Setelah beban-beban, kita tulis lagi di bawahnya. Di bawahnya yaitu sama, kita datarkan sama dengan pendapatan yang pertama tadi, yaitu kita bikin atau kita tulis yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan di sini yaitu misalnya contohnya 3.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada beban gaji, sama kita tulis juga di situ contohnya yaitu 2.350.000 rupiah. Selanjutnya beban penyewaan peralatan sebesar 720.000 rupiah. Selanjutnya beban sewa, beban listrik, air dan telepon, itu kita gabung ya. Listrik, air dan telepon, yaitu selanjutnya yaitu ada beban asuransi sebesar 200.000. Nah, di sini anak-anak beban-beban ini kita jumlahkan beban-bebannya saja di laporan laba rugi. Jadi beban-bebannya saja yang kita jumlahkan. Di sini yaitu ada 3.500.000 rupiah, 2.350.000 rupiah ya, dan seterusnya sampai dengan 200.000 rupiah dengan beban asuransi. Selanjutnya kita tuliskan jumlahnya yaitu menjadi 7.770.000 rupiah. Nah, setelah kita tulis 7.770.000 rupiah, lalu kita kasih tanda kurung. Kenapa kita harus kasih tanda kurung? Artinya arti dari tanda kurung itu yaitu kita kurang. Nah, artinya setelah kita tulis dan kita jumlahkan, jumlahnya yaitu 7.770.000 rupiah, tanda kurung. Jadi penulisannya pada 7.770.000 rupiah, tanda kurung, itu berada di paling selurusan dengan berjumlah uangnya yang berpendapatan tadi. Yang pendapatan yang pertama tadi yaitu 14.800.000 rupiah. Itu kita tulis itu kita stabilkan, kita luruskan dengan yang pendapatan. Nah, disitulah artinya kurung, yaitu berkurang. Artinya pendapatan berkurang dengan beban-beban. Nah, jadi selama 1 tahun pendapatan ini berkurang atas beban perlengkapan selama 1 tahun, beban gaji selama 1 tahun, beban penyewaan peralatan selama 1 tahun, sewa listrik, air dan telepon, asuransi itu 1 tahun. Dan juga beban-beban itu harus dibayar, nggak mungkin beban-beban itu nggak dibayar. Jadi itu merupakan beban kita yang harus perusahaan kita bayar, usaha kita yang harus kita bayar. Yaitu disitulah kita tulis atau kita tulis yaitu 7.770.000 rupiah dengan selurusan dengan 14 juta. Artinya pendapatan kita harus dikurang dengan beban kita 7.770.000 rupiah, yaitu hasilnya 7.030.000 rupiah. Nah, di sini anak-anak, CP kita atau perusahaan kita atau usaha kita harus ada catatan atau laporan
meskipun itu meskipun itu hanya punya kita, jadi kita tahu usaha kita ketahui maju atau mundurnya usaha kita sendiri sekecil apapun usaha kita. Baik, itu merupakan contoh laporan laba rugi. Baik anak-anak, setelah Bapak akan memberikan contoh laporan laba rugi di atas, silakan anak-anak sekalian untuk membuat atau membuat laporan laba rugi yang sudah Bapak tulis soal di bawah ini. Silakan cekidot video selanjutnya. Baik anak-anak, ini ada contoh soal yang pertama, yaitu pendapatan 400.000, beban gaji 120.000, beban perlengkapan 80.000, beban penyusutan 55.000, beban lain-lain 20.000. Di sini buatlah contoh laporan laba rugi. Nah, di sini CP-nya anak-anak bisa CP apa aja? Misalnya CP Mentari, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2015. Atau misalnya kita buat CP Parfum Refill misalnya gitu. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2015. Atau misalnya CP apa aja? Misalnya kalian bikinlah misalnya CP yang membuat hati kalian senang loh. Misalnya CP apa misalnya yang bikin kalian gairah untuk belajar, untuk menyelesaikan contoh soal yang Bapak berikan. Baik anak-anak, sampai di sini videonya. Silakan kalian tulis atau kalian jawab soalnya di kertas dan di foto. Bapak tunggu sampai dengan jam 2 paling lambat. Terima kasih Bapak. Selamat mengerjakan dan tetap pada prokes ya anak-anak. Mengingat kita pandemi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.